Ini adalah cerita tentang burung elang ini tiba bertelur di dalam rumah gadis kampung ini. Lihat keajaiban besar ini terjadi. Desa Waringin selalu dikenal sebagai desa sunyi yang hidup dalam ketenangan. Di balik hamparan sawah yang hijau dan aliran sungai kecil yang membelah desa, berdirilah sebuah rumah kayu sederhana milik Rara, seorang gadis kampung berusia 17 tahun. Rara tinggal hanya dengan ibunya, seorang perempuan yang sejak lama menderita penyakit yang membuatnya sering terbaring dan tak mampu bekerja berat. Rumah mereka kecil, gelap, dan nyaris runtuh di beberapa sudut. Gentingnya bocor, kayunya rapuh, dan jika angin malam bertiup sedikit lebih kencang, suara deritanya membuat siapapun merasa tak nyaman. Tetapi bagi Rara, rumah itu adalah dunia kecilnya, tempat ia merawat ibu dan menyimpan harapan masa depan. Malam itu, langit desa tampak berbeda. Awan tipis berlapis-lapis menutupi bulan, membuat cahaya pucat rembulan tampak aneh, seolah tertahan, tidak bisa menembus gelap. Angin malam terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Bahkan hewan-hewan malam seperti jangkrik dan burung hantu pun tak bersuara. Rara baru selesai memandikan ibunya dan menyiapkan air jahe hangat ketika suara aneh terdengar dari atap rumah. Duk! Suara itu membuat Rara mematung. Ia mengedarkan pandangan, memastikan sumbernya bukan dari perabot yang jatuh. Rumah sunyi. Hanya nafas ibunya yang terdengar lemah dari dalam kamar. Kemudian suara itu terdengar lagi. Duk, duk, duk. Suara seperti sesuatu yang berat. Bukan suara kucing. Bukan pula suara kayu jatuh. Rara menelan ludah. Ia mencoba menenangkan diri, meski jantungnya berdetak sangat cepat. Rara, ada apa? Tanya ibunya pelan dari dalam kamar, suaranya serak. Tidak, Bu. Istirahat saja. Rara cek sebentar, jawab Rara, meski sebenarnya ia sendiri merasa takut. Ia meraih lampu minyak kecil, menyalakannya, lalu membuka pintu rumah perlahan. Begitu pintu terbuka, angin malam berhenti. Seolah-olah dunia ikut menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rara melangkah keluar rumah. Di bawah cahaya lampu minyak yang kuning redup, ia menatap ke atap rumah. Awalnya ia tidak melihat apa-apa, sampai matanya menangkap sebuah bayangan besar yang sedang bertengger di sisi paling atas atap rumahnya. Bayangan itu bergerak pelan. Ketika lampu minyak diarahkan sedikit lebih tinggi, Rara terhenti. Matanya membesar. Napasnya tercekat. Seekor elang berwarna putih, sebesar anak sapi, berdiri di atas genting rumahnya. Bulu-bulunya putih bersih seperti salju, memantulkan cahaya rembulan yang samar. Matanya warna emas. Bukan kuning seperti elang biasa, melainkan emas murni yang berkilau, seakan-akan mengandung nyala api di dalamnya. Rara tidak bisa bergerak. Elang sebesar itu tidak pernah ada di daerah mereka. Bahkan petani-petani desa yang sering masuk hutan pun belum pernah melihat burung sebesar itu. Elang itu tidak tampak marah. Ia hanya menunduk, menatap Rara dalam-dalam. Tatapannya membuat tubuh Rara gemetar. Ada sesuatu dalam tatapan itu, bukan tatapan hewan liar, melainkan tatapan makhluk yang mengerti. Ya Allah, Rara berbisik lirih, tubuhnya lemas. Elang itu kemudian mengangkat kepalanya ke langit. Sayapnya terbuka lebar, sangat lebar, hampir selebar rumah Rara. Dengan satu kibasan kecil, angin kencang berputar di sekitar rumah, membuat pepohonan bergoyang seperti diterpa badai. Rara memejamkan mata, melindungi wajahnya dari angin. Ketika ia membuka mata, elang itu mulai memancarkan cahaya putih keperakan. Cahaya itu keluar dari tubuh elang, semakin lama semakin terang,
membuat seluruh desa seperti tersiram sinar bulan yang diperbesar 100 kali. Rumah-rumah tetangga yang biasanya gelap tampak diterangi cahaya lembut. Rara mengangkat tangan untuk menutupi matanya. Cahaya itu begitu terang hingga hampir menyakitkan. Dalam cahaya itu, Rara melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Perut elang itu bersinar. Kemudian, perlahan-lahan, dari tubuhnya keluar sebuah benda bulat, sebuah telur. Namun itu bukan telur biasa. Telur itu besar, hampir sebesar tempayan air. Warnanya perak mengilap dengan guratan-guratan cahaya di permukaan. Dan ketika telur itu jatuh dari tubuh elang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Telur itu menembus atap rumah Rara tanpa merusak genting sedikitpun. Seolah-olah atap itu bukan benda padat. Telur itu melayang masuk menembus genting, turun perlahan, seakan ada tangan tak terlihat yang menahan jatuhnya. Rara terpaku. Saat cahaya perlahan meredup, elang itu menunduk sekali lagi ke arah Rara. Mata emasnya tampak berkaca seperti sedang menyampaikan pesan dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti manusia. Detik berikutnya, elang itu mengepakkan sayapnya, terbang lurus ke langit malam. Dengan terbangnya elang itu, cahaya perlahan memudar, meninggalkan hanya angin tipis yang menyapu wajah Rara. Rara berdiri terpaku cukup lama hingga tubuhnya terasa dingin seluruhnya. Ketika kesadarannya kembali, ia berlari ke dalam rumah. Dan di tengah rumahnya, tepat di depan kamar ibunya, telur itu berada di sana. Besar, berkilau, berdenyut pelan, seperti ada jantung di dalamnya. Rara menutup mulutnya, hampir tidak bisa bernapas karena terkejut. Ia mendekati telur itu. Saat ia menyentuh permukaannya, kulit telur terasa hangat, seperti menyentuh tubuh makhluk hidup. Ibunya yang tadinya tertidur, tiba-tiba terbangun. Ia duduk dengan mata yang membesar. Rara, cahaya apa tadi? Apa itu? Tanya ibunya dengan suara gemetar. Rara menoleh, matanya berkaca-kaca. Bu, elang itu, dia bertelur di rumah kita. Ibunya menatap telur itu lama, lalu menatap Rara. Ada sesuatu dalam tatapannya, ketakutan bercampur harapan. Rara, ini bukan kejadian biasa. Ini pertanda. Pertanda besar. Rara mengangguk pelan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rara merasa bahwa hidupnya yang biasa dan penuh penderitaan baru saja berubah selamanya. Dan perubahan itu dimulai dari telur bercahaya yang berdenyut di tengah rumahnya. Pagi hari di Desa Waringin biasanya dimulai dengan suara ayam berkokok dan anak-anak berlari menuju sungai. Namun pagi setelah kedatangan elang putih itu terasa berbeda. Embun pagi terlihat lebih tebal, udara lebih dingin, dan burung-burung enggan berkicau. Bahkan sinar matahari yang masuk melalui jendela rumah Rara tampak seperti masih kalah oleh cahaya yang keluar dari dalam rumah itu sendiri. Di tengah ruang tamu, telur raksasa berwarna perak itu masih berada di tempat yang sama seperti saat pertama muncul. Telur itu tidak hanya memancarkan cahaya, tetapi berdenyut. Denyutannya lembut, seperti tarikan napas. Kadang lebih cepat, kadang melambat, seolah-olah makhluk di dalamnya sedang tidur dan bangun secara bergantian. Rara duduk bersila di depan telur itu sejak fajar menyingsing. Ia belum tidur. Matanya sembab, tetapi ada kehangatan di wajahnya. Ia masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Kadang ia menatap telur itu lama, kadang memegangnya, berharap mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ibunya, yang sejak lama sakit-sakitan dan jarang bangun pagi, justru kini berjalan keluar kamar dengan langkah lebih kuat.
Ini membuat Rara terkejut, tapi ia juga tahu bahwa ada sesuatu yang besar sedang bekerja melalui telur itu. "Rara, bagaimana telur itu?" tanya ibunya sambil duduk di kursi kecil di dekatnya. "Masih sama, Bu, tapi sekarang berdenyut lebih kuat dari tadi malam," jawab Rara pelan. Ibunya meraba permukaan telur itu. Hangat, bahkan lebih hangat dari tangan manusia. Ia menatap Rara lama, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. "Rara, elang itu bukan elang biasa. Kau tahu itu, kan?" ucap ibunya akhirnya. Rara mengangguk. "Aku tahu, Bu. Tapi, kenapa dia memilih rumah kita?" Ibunya tidak menjawab. Mata tuanya dipenuhi pikir. Ia hanya menatap telur itu dalam diam. Orang desa mulai curiga. Beberapa jam kemudian, suara ramai terdengar di luar rumah. Rara mengintip dari jendela. Sekelompok tetangga datang, sebagian penasaran, sebagian lagi takut. Nama Rara seolah menjadi kabar utama desa sejak subuh. Katanya rumah Rara disinari cahaya besar semalam. "Aku dengar ada burung raksasa di atap rumahnya. Mungkin itu pertanda buruk." Suara-suara itu masuk ke telinga Rara dan membuatnya gelisah. Ia keluar rumah dengan hati-hati. "Rara, apa benar ada cahaya aneh semalam?" tanya Pak Warto, tetangga yang terkenal mudah panik. Rara mengangguk pelan. "Iya, tapi bukan cahaya buruk. Itu cahaya dari elang putih." Seketika orang-orang membelalak. Elang putih? Burung gaib itu? Ya Allah! Ibu-ibu desa terlihat ketakutan. Anak-anak bersembunyi di balik kaki orang tuanya. "Boleh kami lihat apa yang ada di dalam rumahmu, Rara?" tanya Bu Rini. Rara menahan napas. Ia tahu banyak dari mereka datang bukan untuk membantu, tapi untuk memuaskan rasa ingin tahu. Namun sebelum ia menjawab, suara ibunya terdengar dari dalam rumah. "Biarkan mereka lihat, Ra. Lebih baik desa tahu daripada mereka membuat rumor macam-macam." Dengan berat hati, Rara membuka pintu dan membiarkan mereka masuk. Ketika mereka melihat telur itu, begitu pintu terbuka dan cahaya lembut telur menerangi ruangan, semua orang terdiam. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bersuara. Mata mereka terpaku. Bahkan orang-orang yang biasanya paling cerewet pun kehilangan kata. "Ya Allah, astagfirullah," bisik Bu Rini pelan. "Teh telur apa itu? Besar sekali. Warnanya seperti logam, tapi hidup." Anak-anak desa bersembunyi di belakang orang tuanya. Beberapa lelaki dewasa maju mendekat, ingin menyentuh telur itu, tetapi tiba-tiba telur itu berdenyut lebih kuat. Duar! Sebuah getaran lembut memancar dari telur, mendorong mereka mundur. "WOI! Itu telur bukan untuk dipegang sembarangan," seru Rara, spontan melindungi telur itu. Orang-orang mundur ketakutan. Pak Warto menelan ludah. "Rara, kalau boleh tahu, dari mana datangnya telur sebesar itu?" Rara ragu, tapi akhirnya berkata jujur. Elang putih bertengger di atap rumah. Dia mengeluarkan telur itu, dan telur itu turun masuk rumah. Semua yang mendengar membelalakkan mata. Suara gempar mulai terdengar. Elang putih itu makhluk gaib. Ini pertanda. Tidak boleh disepelekan. Jangan-jangan ini awal bencana. Tenang, suara Ibu Rara menggema, lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang menoleh. Kalau ini benar pertanda, bukan kita yang menentukannya.
Kita tidak boleh mengambil atau memindahkannya. Telur ini memilih tempat ini sendiri. Namun tidak semua orang setuju. Dari sudut ruangan, seorang laki muda berbisik pada rekannya. Kalau dijual, telur sebesar itu pasti mahal sekali. Rara mendengarnya, dan hatinya langsung tidak enak. Ada banyak mata memandangi telur itu dengan keserakahan yang jelas. Ia sadar bahaya telah dimulai. Cahaya biru dari dalam telur. Setelah orang-orang pulang, Rara menutup pintu dan memeluk telur itu, seolah melindunginya. "Bu, aku takut mereka berniat buruk," ucap Rara pelan. Ibunya mengelus bahu Rara. "Tenanglah, Nak. Apapun makna telur ini, kau harus menjadi orang pertama yang menjaganya." Saat malam tiba dan desa kembali sunyi, telur itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya biru lembut yang memenuhi seluruh ruangan. Cahaya itu bergerak-gerak seperti air, membentuk pola bintang-bintang di dinding rumah. Rara dan ibunya duduk terpaku, seperti melihat pertunjukan langit di dalam rumah. Kemudian, dari dalam telur, terdengar detak yang lebih jelas. Seolah suara jantung anak bayi. Tiba-tiba, telur itu memancarkan energi kuat yang mengalir ke seluruh ruangan, membuat lampu minyak berkedip-kedip. Rara mendekatkan tangan ke telur. Saat tangannya menyentuh permukaan telur, lurus, cahaya mengalir ke tubuhnya. Dadanya terasa hangat. Dalam sekejap, ia merasakan sesuatu dalam dirinya berubah. Pikirannya lebih jernih, tubuhnya lebih ringan. "Rara, kau tidak apa-apa," seru ibunya. Rara tersenyum lemah. "Aku tidak apa-apa, Bu." Justru rasanya hangat. Ibunya menghela napas lega. Namun mereka tidak tahu bahwa di luar rumah, di balik pepohonan gelap, dua pasang mata mengintip ke arah jendela mereka. Mata milik dua orang laki asing yang baru datang dari luar desa. Salah satu dari mereka berbisik, "Bos pasti suka dengan benda itu." Malam itu, Rara tidak tidur. Ia duduk memeluk lutut di samping telur, menatapnya dalam diam. Telur itu terus berdenyut lembut, seolah berkata bahwa keajaiban baru saja dimulai, dan juga ancaman yang akan datang. Malam berikutnya turun dengan suasana yang jauh lebih gelap dari biasanya. Angin yang biasanya sejuk kini membawa hawa dingin tajam seperti sedang menyampaikan peringatan. Rara menyalakan lampu minyak, meletakkannya di dekat telur raksasa itu, lalu duduk menghadapinya. Sejak cahaya biru muncul malam sebelumnya, makhluk di dalam telur semakin aktif. Denyutannya lebih jelas, kadang mengeluarkan suara seperti goresan dari dalam cangkang. Kadang terdengar suara lirih, bukan suara hewan biasa, tapi seperti gumaman lembut. Rara tidak bercerita tentang suara itu pada ibunya. Ia khawatir ibunya akan semakin takut. Lagi pula, perasaannya mengatakan bahwa suara dari dalam telur itu tidak berbahaya. Justru terasa seperti panggilan yang hanya bisa ia dengar. Namun Rara tidak tahu kalau malam itu, bahaya sebenarnya sedang mengendap-endap di luar rumah. Lelaki asing di balik pohon. Di balik rumpun bambu yang tumbuh tak jauh dari rumah Rara, dua lelaki asing yang kemarin mengintip telur itu kini kembali datang. Wajah mereka tertutup sebagian oleh kain hitam. Tubuh mereka tinggi, tegap, dan gerakannya cepat, jelas bukan orang desa setempat. Lelaki pertama berbisik, "Bos mau telur itu malam ini juga." Katanya itu bukan telur biasa. Lelaki kedua menjawab, "Kita harus hati-hati. Kalau kabar sampai ke orang-orang desa, pasti akan sulit." Mereka mengintip ke dalam rumah melalui celah bilik kayu. Di dalam,
Terlihat Rara mengelus telur besar itu sambil bersandar di dinding. Ibu Rara sudah tertidur di kamar. Hanya gadis kecil. Mudah, bisik salah satu dari mereka. Lelaki yang lain mengangguk. Tunggu dia mengantuk. Kita sergap. Malam semakin larut. Dan Rara yang sejak kemarin tidak tidur mulai terkantuk-kantuk. Mata gadis itu perlahan menutup. Tangan lembutnya masih memegang telur, seolah tidak mau melepaskannya. Menunggu saat yang tepat, kedua lelaki itu mulai bergerak. Namun sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Telur itu bercahaya kemerahan. Saat Rara tertidur bersandar pada telur, dari dalam telur itu memancar cahaya merah lembut yang membuat seluruh ruangan diselimuti sinar hangat. Cahaya itu tidak menyilaukan, tapi memancarkan energi yang membuat seluruh tubuh Rara terasa nyaman. Para lelaki asing itu melihat cahaya itu dari celah bilik, dan mereka tertegun. Apa-apaan itu? Bisik salah satu dari mereka. Entahlah, tapi semakin yakin aku, telur ini mahal. Tanpa menunggu lebih lama, mereka membuka bilik kayu perlahan dan merayap ke dalam rumah. Langkah kaki mereka begitu pelan sehingga lantai kayu tak mengeluarkan bunyi apapun. Mereka masuk, satu langkah, dua langkah. Tepat ketika lelaki pertama hampir menyentuh telur itu. Beruah. Cahaya merah memancar kuat dari telur, seperti gelombang energi yang meledak keluar. Keduanya terpental keras ke belakang, menghantam dinding bambu. Aarg! Teriakan mereka membelah keheningan malam. Rara terbangun kaget. Bu? Ada orang masuk? Teriak Rara sambil memeluk telur itu. Ibunya yang lemah pun terbangun, berusaha bangkit dan berjalan ke ruang tamu. Matanya melebar saat melihat dua lelaki berpakaian gelap tersungkur di sudut ruangan. Rara menjauh. Itu bukan orang desa, seru ibunya. Lelaki asing itu bangkit perlahan dengan tubuh gemetar. Mata mereka dipenuhi amarah dan kesakitan. Apa-apaan telur ini? Seperti punya kekuatan gaib. Kita harus ambil sekarang. Mereka kembali menyerbu. Rara berdiri menghadang, tubuhnya gemetar tapi matanya penuh tekad. Jangan sentuh telur ini, teriaknya. Menyingkir, gadis kampung, salah satu penyerang mendorong Rara. Namun saat mereka hendak menyentuh telur, terjadi keajaiban lain. Telur itu berbicara. Ruangan tiba-tiba dipenuhi suara berfrekuensi rendah yang menggema seperti suara ratusan burung sekaligus. Tapi suara itu bercampur, menjadi satu suara yang bisa dimengerti Rara. Jangan takut, aku ada di sini. Rara membelalakkan mata. Bu, telur ini bicara. Ibunya terkejut. Namun sebelum ia bisa merespons, suara dari dalam telur terdengar lagi. Kau telah menyentuhku, kau telah terhubung denganku, aku akan melindungi rumah ini. Cahaya merah berubah menjadi cahaya putih terang. Para penyerang panik. Apa-apaan ini? Aku tidak mau mati di sini. Mereka mencoba kabur, tapi pintu tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Angin dingin menyapu ruangan, membuat lampu minyak padam. Dan dalam gelap itu, hanya cahaya telur yang menyala seperti matahari kecil. Telur itu membentuk perisai cahaya. Denyut telur itu semakin cepat. Cahaya putih berkumpul menjadi semacam perisai transparan yang melingkar mengelilingi telur dan Rara. Para penyerang mencoba masuk, tapi tubuh mereka tersengat oleh energi tak terlihat. Aarg! Apa ini? Tidak bisa masuk. Telur ini melindungi gadis itu. Tapi mereka tidak menyerah. Dengan penuh keserakahan, mereka mengayunkan parang ke arah perisai cahaya.
Parang itu, ting, mengenai perisai dan langsung pecah berkeping-keping. Para lelaki itu terdiam ketakutan. Ini bukan telur biasa, ini bahaya, kita mundur dulu. Akhirnya mereka kabur lewat jendela belakang, lari tunggang langgang ke tengah hutan. Saat langkah mereka menjauh, perisai cahaya perlahan menghilang. Cahaya telur meredup kembali menjadi lembut. Rara memeluk telur itu sambil menangis. Terima kasih sudah melindungiku. Suara dari dalam telur terdengar lagi. Kau telah menjagaku, kini giliranku menjagamu. Ibunya yang masih berdiri sambil berpegang pada dinding hanya mampu menatap, tubuhnya gemetar antara takut dan kagum. Rara, telur ini, makhluk di dalamnya, bukan makhluk biasa. Dia memilihmu, nak. Rara menatap ibunya, menahan air mata. Bu, apa yang harus kita lakukan? Ibunya membuka mulut pelan. Kita jaga dia, Rara. Sampai dia menetas. Rara mengangguk. Ia menyentuh permukaan telur, merasakan hangat yang menenangkan. Di luar rumah, angin malam bertiup membawa kabar tentang kejadian itu ke seluruh penjuru desa. Namun tidak ada yang tahu bahwa sejak malam itu, Rara dan telur itu telah terikat oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Keajaiban baru saja dimulai. Tapi begitu pula bahaya yang lebih besar yang akan datang. Angin malam bergerak perlahan menyapu dedaunan jati, menghasilkan suara gemerisik halus seperti bisikan alam. Di rumah kayu sederhana milik keluarga Sari, suasana yang biasanya tenang kini berubah menjadi penuh ketegangan. Sejak elang putih bertengger di loteng rumah mereka dan meninggalkan telur bercahaya itu, seluruh kehidupan keluarga kecil itu terasa bergeser, seakan mereka masuk ke dunia baru yang belum pernah dikenali siapapun. Senja baru saja turun. Cahaya jingga di langit mulai memudar. Ayah Sari duduk di beranda sambil mengasah sabit. Sesekali ia melirik ke langit, memastikan elang itu tidak kembali untuk membuat kekacauan baru. Lelaki itu bukan penakut, ia hanya tidak pernah mengalami fenomena seperti ini. Sari sendiri ada di dapur, menumbuk bumbu dengan tangan yang bergetar tanpa ia sadari. Sejak telur itu muncul, ia tak bisa berhenti memikirkannya. Setiap kali ia menutup mata, cahaya telur itu terbayang kembali, seolah mengajak, seolah memanggil. Bu, telur itu masih menyala. Suara Sari bergetar. Ibu Sari yang sedang memotong sayuran menghela napas panjang. Masih, nak. Tidak terlalu terang, tapi cukup membuat hati ibu tidak nyaman. Sari mendekat. Bu, apa kita tidak sebaiknya memindahkannya? Ibu menggeleng cepat. Jangan. Ayahmu saja tidak berani menyentuhnya. Lagi pula, itu telur milik elang raksasa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kita mengganggunya. Sari menggigit bibir. Ada rasa takut, tapi ada pula rasa penasaran yang lebih besar dari apapun. Di luar rumah, matahari benar-benar tenggelam. Malam mulai turun. Entah kenapa, malam itu lebih pekat, lebih berat, seakan ada sesuatu yang mendekat. Hawa dingin yang biasanya datang menjelang malam kini berubah menjadi getaran halus di udara. Elang itu kembali. Tiba-tiba terdengar suara kepakan sayap besar. U. Ayah Sari langsung berdiri dari kursinya. Sabit di tangannya terjatuh ke tanah. Itu dia, gumamnya pelan. Ibu Sari yang mendengar dari dapur langsung keluar, wajahnya pucat. Mereka bertiga menatap ke arah atap. Langit malam yang gelap mendadak diterangi cahaya putih saat elang itu turun perlahan. Sayapnya membentang lebar, hampir menyentuh daun mangga di samping rumah.
bulu-bulunya bersinar seperti emas keprakan tertimpa bulan. Tatapannya tajam tapi tak lagi buas seperti sebelumnya, lebih tenang, lebih familiar. Elang itu hinggap di pagar bambu depan rumah, menatap keluarga itu satu persatu. Lalu mengeluarkan suara lembut, bukan teriakan seperti biasanya, tapi lebih mirip gumaman makhluk yang sedang mencoba menyampaikan sesuatu. Sari menyentuh dada. Ia merasa terpanggil. Tanpa sadar kakinya melangkah maju. "Sari! Jangan dekat-dekat!" teriak ayahnya. Namun Sari tidak berhenti. Entah mengapa, rasa takutnya hilang. Ia tak melihat elang itu sebagai ancaman. Tidak lagi. Ada sesuatu yang muncul dalam batinnya, seperti magnet yang menariknya. Elang itu menundukkan kepala, seakan memberi hormat. Seakan ia datang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan meminta perlindungan. Sari berdiri tepat di depannya. Mata mereka bertemu. Dalam sorotan mata elang itu, Sari melihat sesuatu yang tidak manusia lain lihat, kesedihan. "Dia sedang terluka," gumam Sari lirih. Ayah dan ibunya saling pandang, bingung. Elang itu perlahan mengangkat satu sayapnya yang terlihat bengkok. Luka robek menganga di bagian bawahnya. Darah mengering dan menempel pada bulu-bulunya. Sari menganga. "Bu? Yah, dia butuh bantuan." Ayah Sari mengusap wajahnya keras. "Ini gila. Kita manusia, dia binatang liar. Dia bisa mencabikmu. Tapi dia tidak akan melukaiku," balas Sari dengan suara yakin, bahkan dirinya sendiri tidak tahu dari mana keyakinan itu muncul. Elang itu mengeluarkan suara lirih, nyaring, tapi lembut, seakan memohon. Pertanda aneh. Sari memutuskan membawa elang itu masuk ke dalam rumah. Ayahnya masih ragu, tapi ibu Sari menatap elang itu lama, kemudian berkata lirih, "Mungkin ini sudah takdir." Saat elang itu masuk, rumah kecil itu terasa berubah. Angin yang membawa aroma pinus ikut masuk bersamanya, membuat tirai bambu bergoyang pelan. Telur bercahaya di loteng tiba-tiba bersinar lebih terang, seolah merespons kedatangan induknya. Namun ada yang janggal. Cahaya telur itu semakin kuat, seperti ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang siap menetas. "Bu, cahaya itu makin besar," ujar Sari dengan mata membesar. Ibu menatap ke arah loteng yang bercahaya. "Ya Allah, apa yang sedang terjadi?" Ayah Sari menatap dengan cemas. "Telur ini tidak normal. Kita harus bersiap menghadapi apapun." Bantuan pertama. Sari mengambil ramuan daun sirih dan minyak kelapa yang digunakan ibunya untuk mengobati ayam atau kambing yang terluka. Ia duduk dekat elang dan mulai membersihkan lukanya pelan-pelan. Elang itu tidak bergerak sama sekali. Ia hanya menatap Sari, seakan percaya penuh. "Itu aneh," kata ayah. "Binatang sebesar itu bisa diam saat disentuh manusia?" Ibu mengusap dadanya gelisah. Ada sesuatu di mata elang itu. Seakan dia mengerti. Saat Sari menyentuh luka itu, tiba-tiba bulu elang bersinar halus, seolah merespons sentuhan gadis itu. Sari terkejut. Ia menarik tangannya pelan, tapi elang itu mengeluarkan suara lembut, seperti meminta agar ia melanjutkan. Cahaya di bulu itu merambat ke arah telur di loteng. Tiba-tiba, DUG, DUG, DUG. Rumah bergetar. "Ya Allah," teriak ibu. Ayah langsung berdiri siap melindungi keluarganya. Telur itu bergerak. Retakan kecil muncul di permukaannya seperti kilatan cahaya sinar.
elang itu menatap ke atas. Ia mengeluarkan suara panjang, seolah memberitahu Sari. Saatnya sudah dekat. Ada sesuatu dalam telur itu. 3 cahaya kecil muncul dari retakan telur, menyinari seluruh ruangan seperti lampu kuning keemasan. Cahaya itu tidak menyakitkan mata. Justru memberi rasa hangat dan damai. Aroma harum memenuhi ruangan, aroma bunga hutan yang menenangkan. Sari terdiam, tubuhnya bergetar. Bu? Yah, telur itu menetas. Ayah Sari menghela napas keras. Apapun yang ada di dalam sana, kita harus siap. Tapi Sari berbeda. Ia tersenyum samar, matanya berkaca-kaca. Tidak, yah, aku merasa sesuatu yang baik akan lahir. Elang induk itu kemudian menyentuh tangan Sari dengan paruhnya, seolah mengatakan, "Kau adalah orang yang dipilih untuk menyaksikan kelahiran ini." Puncak malam itu. Tepat ketika bulan naik ke puncak langit, retakan telur itu membesar. Cahaya memancar begitu kuat hingga seluruh rumah diterangi seperti siang. Semua orang menutup mata. Angin kencang berputar di dalam rumah, menggoyang tirai, kain, dan piring-piring di dapur. Cahaya itu bukan cahaya biasa, ada kekuatan besar yang terpancar darinya. Lalu, kraraa, retakan terakhir terdengar. Ayah dan Ibu Sari bergandengan tangan. Sari berdiri di tengah ruangan, menatap ke arah loteng tanpa berkedip. Elang induk itu berdiri tegak, seakan bersiap menyambut takdir. Dan dari dalam telur bersinar itu, keluar siluet kecil. Bukan seperti anak elang biasa. Bukan seperti makhluk liar. Melainkan sesuatu yang tak pernah dilihat manusia manapun. Sari menganga, air mata mengalir tanpa alasan. Bu? Yah, itu. Elang induk itu mengeluarkan suara lembut, penuh haru, seolah berkata, "Keajaiban besar itu baru saja dimulai." Rumah sederhana itu masih dipenuhi cahaya keemasan beberapa menit setelah telur itu menetas. Cahaya yang sangat lembut, seperti sinar pagi yang menembus dedaunan, membuat seluruh sudut ruangan tampak hidup dan hangat. Namun di balik keindahan itu, ada rasa tegang, rasa takut, dan rasa takjub yang bercampur jadi satu. Ayah dan Ibu Sari tidak berani bergerak. Mereka hanya menatap ke atas loteng dengan napas tertahan. Sari berdiri di tengah ruangan, tubuhnya sedikit bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena ia merasa sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Dari balik cahaya emas itu, muncul sebuah sosok kecil. Sari mengambil langkah maju secara perlahan. Bu? Yah, itu bukan bayi elang biasa. Sosok kecil itu turun dari loteng. Ketika cahaya mulai mereda, siluet kecil itu akhirnya terlihat jelas. Seekor anak elang turun pelan-pelan dari loteng, tapi bukan dengan terjatuh seperti bayi burung pada umumnya. Ia turun perlahan, seakan dituntun oleh angin. Sayap mungilnya belum mampu mengepak penuh, namun angin malam seperti membawanya turun dengan lembut. Warna bulu anak elang itu bukan coklat atau kelabu seperti elang pada umumnya. Bulu-bulunya berwarna putih keemasan, seperti sinar fajar yang menyatu dengan embun pagi. Di bagian dadanya terdapat pola menyerupai bentuk bulan sabit berkilau. Matanya, itu bagian paling luar biasa. Mata anak elang itu tidak seperti mata burung. Terlalu jernih, terlalu tajam, terlalu berakal. Seakan itu bukan sekadar hewan, tetapi makhluk yang bisa mengerti, melihat lebih dari apa yang tampak. Saat anak elang itu menyentuh lantai, suara lembut seperti dentingan kristal terdengar, membuat bulu kuduk siapapun meremang.
Sari menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya berkaca-kaca. Cantik sekali. Ya Allah. Elang induk itu mendekati anaknya, namun tidak seperti burung yang langsung memeluk atau melindungi. Ia mundur sedikit, memberikan jalan pada Sari, seakan menyerahkan anaknya pada gadis itu. Ayah Sari melotot tak percaya. Ini tidak masuk akal. Elang itu, dia seperti menyerahkan anaknya kepadamu, Ri. Sari menelan ludah. Aku tidak tahu, ya, tapi rasanya seperti aku harus mendekat. Sebuah pertemuan yang disebut takdir. Sari mendekat pelan. Ia berlutut tepat di depan anak elang itu. Bayi elang itu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata bulat yang bercahaya halus. Saat Sari mengulurkan tangannya, anak elang itu tidak mundur. Ia justru berjalan pelan ke arah Sari dan menempelkan kepalanya ke telapak tangan gadis itu. Cahaya keemasan muncul lagi. Tidak terlalu terang. Hanya seperti kilau lembut dari lentera kecil. Namun itu cukup membuat seluruh tubuh Sari merinding. Ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya, bukan panas, bukan dingin, tapi rasa hangat yang sangat lembut, seakan ada energi yang menyatu ke dalam dirinya. Anak elang itu mengeluarkan suara yang tidak seperti suara anak burung lainnya. Bukan ciap-ciap biasa, melainkan suara yang lebih jernih, lebih indah, seperti alunan nada pendek. Ting. Sari tersenyum. Dia memanggilku. Ibu Sari memegangi dadanya yang berdegup kencang. Ri, kau tidak apa-apa. Tidak, Bu. Aku justru merasa ringan. Seperti anak elang ini mengenal aku sejak lama. Ayah Sari menghela napas panjang. Apa maksud semua ini? Kenapa anak elang ini berbeda? Elang induk itu tiba-tiba mengeluarkan suara panjang, seperti menjawab pertanyaan itu. Kraaah. Tapi suaranya bukan ancaman. Lebih mirip ucapan yang membawa pesan. Sari menoleh ke arah elang induk itu. Tanpa sadar ia berkata, "Dia ingin aku menjaga anaknya." Ayah Sari tersentak. "Kau mengerti suara burung?" "Aku tidak tahu, Yah," jawab Sari pelan. "Tapi, aku merasa dia sedang berbicara. Bukan dengan suara, tapi dengan perasaan." Elang induk itu kemudian menurunkan sayapnya, mendorong halus anaknya ke arah Sari. Anak elang itu mendekat lebih jauh, lalu memanjat perlahan ke lutut Sari, kemudian ke dadanya. Ia menempelkan kepalanya di dekat leher Sari seperti anak kecil mencari kehangatan ibunya. Sari mengelusnya dengan penuh kasih. Air mata menetes tanpa ia sadari. Ia tak pernah merasa seistimewa ini sepanjang hidupnya. Kesadaran baru, elang ini bukan sembarang elang. Tepat ketika suasana mulai tenang, tiba-tiba angin berputar di dalam rumah. Bukan angin luar, tapi angin yang seakan muncul dari tubuh anak elang itu sendiri. Sari menoleh cepat. Di punggung anak elang itu, sebentuk cahaya seperti ukiran tipis muncul, garis-garis halus bercahaya emas yang terlihat seperti simbol-simbol kuno. "Ibu." "Yah, lihat itu." Suara Sari bergetar. Ayah dan ibunya mendekat perlahan. Itu bukan pola alami burung, gumam ayahnya. Ibu menutup mulut dengan tangan. Ya Allah, ini makhluk apa sebenarnya? Anak elang itu mengeluarkan suara lembut dan menatap Sari, seolah ingin menjelaskan sesuatu. Namun sebelum Sari bisa bertanya, cahaya di tubuh anak elang itu mereda, menyisakan hanya bulu putih keemasannya yang lembut. Sari memeluknya erat. Ada rasa aman.
Ada rasa damai. Dan ada rasa seakan hidupnya akan berubah selamanya. Tanda-tanda di luar rumah. Angin malam yang tadi lembut kini tiba-tiba berubah. Sari dan keluarganya merasakan getaran kecil dari tanah, seperti gemuruh jauh yang terdengar samar. Ayah Sari langsung berdiri. Itu apa? Ibu Sari melihat keluar jendela. Langit, kenapa warnanya aneh? Sari berdiri sambil menggendong anak elang itu. Mereka keluar ke beranda. Di langit, awan berputar lambat, membentuk lingkaran samar-samar. Cahaya bulan tertutup, dan kilatan kecil seperti serpihan emas turun seperti hujan tipis. Ini bukan hujan biasa, kata ayah, wajahnya tegang. Sari menatap anak elang itu. Dan untuk pertama kalinya, anak elang itu mengeluarkan suara lebih keras, tapi bukan suara burung biasa. Ing-ah. Suaranya menggema, membuat udara di sekitar rumah bergetar pelan. Kemudian sesuatu yang lebih aneh terjadi. Semua ayam di kandang kampung tiba-tiba berkokok bersamaan. Anjing-anjing kampung menggonggong ke arah langit. Daun-daun pohon bergerak meski tidak ada angin. Bahkan air sumur dekat rumah Sari bergetar seperti permukaannya sedang berbicara. Ayah Sari bergumam, ada kekuatan besar yang bangkit. Ibu memeluk Sari dari belakang. Nak, aku takut. Tapi Sari justru menggeleng perlahan. Aku tidak. Justru aku merasa semua ini adalah awal dari sesuatu. Ia menatap anak elang itu. Dan dalam mata kecil bercahaya itu, Sari melihat bayangan masa depan, sesuatu yang sangat besar, sangat kuat, dan sangat misterius. Seolah bayi elang itu membawa takdir yang akan mengguncang bukan hanya rumah mereka, tapi seluruh kampung, seluruh desa, mungkin seluruh negeri. Pagi di desa kecil itu biasanya dimulai dengan suara ayam berkokok, sapu lidi yang diseret para ibu menyapu halaman, dan aroma kayu bakar dari dapur. Namun pagi itu berbeda. Sejak matahari baru muncul di balik perbukitan, ketegangan sudah terasa di udara. Rumah Sari menjadi pusat perhatian. Ayah dan ibu Sari berdiri di beranda dengan wajah cemas sementara Sari masih di dalam rumah, menggendong anak elang ajaib itu. Cahaya keemasan samar masih memancar dari bulu anak elang tersebut, meski tidak seterang malam sebelumnya. Suara langkah kaki mulai mendekat. Bisikan pelan terdengar dari arah jalan. Katanya semalam rumah ini disinari cahaya. Benarkah ada suara seperti gemuruh dari langit? Ada yang bilang melihat awan berputar di atas rumah ini. Dan elang besar itu kembali semalam. Apa dia membuat sarang di sini? Desas-desus itu menjalar cepat, dan kini hampir seluruh warga sudah berkumpul dekat rumah Sari. Ayah Sari menelan ludah keras. Wah, ini yang kita takutkan. Ibu Sari memegang lengan suaminya. Jangan biarkan mereka masuk. Kita belum tahu reaksi anak elang itu jika merasa terancam. Ayah mengangguk. Namun suara riuh semakin besar. Pak RT muncul di antara kerumunan, wajahnya serius. Pak Dharma, kami harus bicara. Ada rumor aneh semalam. Warga khawatir. Ayah Sari menarik napas panjang. Baik, Pak RT, tapi tolong jangan masuk dulu. Ada hal yang harus kami jelaskan pelan-pelan. Para warga semakin penasaran. Di dalam rumah, anak elang itu mendengar semua. Sari duduk di lantai dekat meja makan, memeluk anak elang yang bulunya hangat dan lembut seperti kain sutra. Walau masih bayi, tubuhnya terasa kokoh dan berisi, bukan seperti anak burung biasa.
Anak elang itu menatap pintu dengan mata tajam, seolah tahu ada banyak orang di luar rumah. Sari mengusap kepalanya. Tenang, kecil, mereka hanya penasaran. Anak elang itu mengeluarkan dengungan halus, bukan suara burung, melainkan seperti getaran lembut di udara. Dan tiba-tiba, lantai bergetar pelan. Hanya Sari yang merasakannya. Mereka bukan bahaya, kata Sari seolah berbicara dengan bayi elang yang bisa mengerti. Anak elang itu menatap Sari, lalu bersandar di dadanya, mencoba menenangkan hati gadis itu. Kerumunan mulai tidak terkendali. Di luar, suasana berubah. Beberapa warga mulai bersuara keras. Saya lihat cahaya dari rumah ini. Itu bukan cahaya biasa. Saya dengar suara burung besar di atas atap. Ada kekuatan gaib, Pak RT. Kita harus periksa. Apa keluarga Dharma berhubungan dengan ilmu aneh? Ayah Sari mengepalkan tangan. Cukup. Kami tidak terlibat hal aneh. Tapi memang, ada kejadian di rumah kami. Suara warga semakin gaduh. Pak RT mengangkat tangan. Tenang semua. Kita dengarkan dulu. Setelah suasana sedikit mereda, ayah berkata dengan suara berat. Semalam, elang putih besar itu kembali dan bertelur di dalam rumah kami. Seluruh warga terdiam. Beberapa mulut ternganga. Beberapa ibu-ibu langsung memegang dagu dan kepala mereka. Dan beberapa orang tua langsung berbisik-bisik sambil membuat tanda tertentu, seolah untuk menangkal hal buruk. Pak RT memicingkan mata. Bertelur dalam rumah kalian? Ayah mengangguk. Seorang pemuda berkata lantang, elang tidak mungkin bertelur di rumah manusia. Itu bukan hal biasa. Ibu Sari akhirnya angkat bicara. Memang tidak biasa, tapi itu kenyataannya. Dan telur itu sudah menetas. Sekali lagi kerumunan terdiam. Sari yang mendengar semua itu dari dalam rumah merasakan anak elang di pelukannya merapat lebih erat, seakan tahu dirinya sedang dibicarakan. Ketakutan warga mulai tumbuh. Beberapa warga mulai menunjukkan ketidakpercayaan. Kalau itu anak elang besar, bukankah itu berbahaya? Dia bisa menyerang anak-anak. Bagaimana kalau elang itu nanti tumbuh dan merusak kampung? Tidak wajar memelihara hewan liar seperti itu. Ada pula yang berkata dengan nada lebih gelap. Elang putih adalah pertanda, bisa baik, bisa buruk. Dulu pernah ada cerita elang putih muncul sebelum bencana besar. Bagaimana kalau ini pertanda buruk? Pak RT akhirnya berkata dengan tegas, Pak Dharma. Kami harus melihat bayi elang itu dengan mata kepala sendiri. Ayah dan ibu langsung panik. Sari mendengar suara itu. Anak elang itu menegang di pelukannya. Sari berdiri dan menatap mata bayi elang itu. Jangan takut. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu. Anak elang itu menatap Sari, lalu mengeluarkan suara kecil yang terdengar seperti jawaban. Saat pintu itu terbuka, warga mulai bergerak mendekati pintu. Ayah berdiri menghalangi. Tolong, tenang. Tapi sebelum ia bisa selesai bicara, seseorang dari kerumunan, pemuda yang terkenal keras kepala bernama Surya, langsung menerobos. Aku mau lihat, katanya sambil mendorong pintu. Pintu kayu itu terbuka lebar. Warga yang lain terkejut. Ayah berusaha menahan Surya, tapi terlambat. Surya sudah melangkah masuk. Dan tepat saat matanya menangkap sosok putih kecil di pelukan Sari, Surya berhenti total. Matanya membesar. Kedua tangannya bergetar.
Tidak ada kata-kata keluar dari mulutnya. Anak elang itu menatap Surya dengan mata emas yang pucat namun dalam. Suasana hening. Lalu, terjadi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Getaran aura yang menggoncang ruangan. Anak elang itu mengeluarkan suara lembut. Bukan keras. Bukan marah. Bukan terancam. Hanya suara kecil, nyaris seperti dengungan. Namun suara kecil itu menghasilkan gelombang halus di udara. Gelombang itu menyeruak ke seluruh ruangan seperti gelombang air memantul dari batu. Surya tersentak. Wajahnya berubah pucat. Kerumunan di luar rumah ikut mundur beberapa langkah. Angin berputar di dalam rumah, membuat tirai dan debu beterbangan pelan. Beberapa warga menjerit pelan, beberapa jatuh terduduk. Pak RT memandang dengan mata membesar. Astaga, apa itu barusan? Sari memeluk anak elang itu lebih erat. Tenang, tenang, kamu tidak apa-apa, bisiknya. Dan keanehan itu berhenti seketika. Aura mereda. Rumah menjadi tenang kembali. Perubahan di wajah Surya. Surya menatap anak elang itu dengan wajah gemetar. Namun yang mengejutkan, ia jatuh berlutut. Tubuhnya seakan kehilangan kekuatan. Dengan suara parau ia berkata, "Makhluk, ini bukan hewan biasa." Warga lain terdiam. Bahkan yang paling keras sekalipun kini ketakutan. Pak RT mendekat. "Apa maksudmu, Surya?" Surya menggigil. Saat dia menatap aku, rasanya seperti dia bisa melihat seluruh isi hatiku. Ia menunduk lebih jauh. Aku seperti tidak bisa berbohong di hadapannya. Warga semakin panik. Beberapa mundur. Beberapa histeris kecil. Tapi sebagian besar hanya berdiri terpaku, bingung antara takut atau takjub. Sarang keajaiban di rumah itu. Warga sekarang tahu. Ada sesuatu, kekuatan yang lahir dari telur itu. Dan itu baru permulaan. Suasana di luar rumah berubah dari gaduh menjadi hening seperti kuburan. Sari berdiri perlahan, mendekat keluar rumah sambil menggendong anak elang tersebut. Ketika warga melihat Sari dan bayi elang itu keluar, tidak satu pun berani mendekat. Elang kecil itu menatap mereka. Mata kecil itu bersinar lembut, bukan mengancam. Namun justru makin menunjukkan bahwa ia bukan makhluk biasa. Pak RT akhirnya bicara. Dengan suara pelan namun tegas. "Sari, apa yang kamu pelihara itu bukan sekadar anakan elang." Sari mengangguk pelan, tanpa ragu. "Aku tahu." Pak RT melanjutkan, napasnya berat. "Kau harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi." Sari menatap anak elang itu. Dan di dalam dirinya, ia tahu sesuatu. Ini baru permulaan. Malam itu, desa kembali diliputi keheningan. Angin berembus sangat pelan, seperti sedang menahan diri agar tidak mengganggu siapapun. Di rumah kayu sederhana milik Sri, suasana terasa berbeda. Ada getaran kecil, samar namun terasa. Getaran itu seolah berasal dari ruangan tempat bayi elang, yang kini sudah tumbuh sebesar ayam dewasa, ditidurkan. Sri yang tengah menumbuk cabai untuk makan malam berhenti, memiringkan kepala, mencoba memastikan bahwa suara itu bukan sekadar angin atau pikirannya sendiri. "Kok aneh ya, suara apa itu?" gumamnya. Tak lama kemudian, suara wuk-wuk terdengar seperti desir sayap yang mengibas angin. Padahal pintu tertutup, jendela juga ditutup rapat karena udara malam agak dingin.
Sri menaruh ulekan dan berdiri perlahan. Anak elang itu lagi apa? Pikirnya. Ia berjalan pelan menuju ruangan itu. Setiap langkah terasa lebih berat daripada biasanya. Bukan karena takut, tetapi karena firasat yang kuat bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Seperti biasa, ia membuka pintu dengan hati-hati. Dan saat pintu terbuka, Sri menganga lebar. Ruangan itu berkilau. Bukan karena lampu, melainkan karena bulu-bulu anak elang itu memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Bukan cahaya terang yang menyilaukan, melainkan cahaya hangat yang membuat udara terasa nyaman, seolah ruangan itu berubah menjadi tempat yang tidak wajar untuk dunia manusia biasa. Anak elang itu berdiri di tengah ruangan, sayapnya terbuka setengah. Angin berputar di sekelilingnya, tapi tidak merusak apapun. Justru angin itu terasa seperti sedang menenun pola, seperti sedang membentuk sesuatu. Sri melangkah maju tanpa sadar. "Nak, kamu kenapa? Kamu sakit?" tanyanya pelan, meskipun jelas ia sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba, angin berhenti. Anak elang itu menatap Sri dengan mata kuning bercahaya. Dalam tatapan itu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan, kelembutan, kecerdasan, dan kekuatan yang belum pernah Sri lihat dari seekor hewan. Lalu, terdengar suara. Bukan suara manusia. Bukan pula suara hewan biasa. Melainkan suara seperti gema yang muncul jauh dari dalam bumi. Namun anehnya, Sri memahami suaranya. "Sri, waktunya dekat." Sri terkejut, mundur selangkah. "Kakakmu bicara." Elang itu menutup sayapnya, cahaya di tubuhnya perlahan mereda. "Aku tidak bicara dengan mulutku. Aku bicara dengan suaramu sendiri." Sri menelan ludah. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena kewalahan menerima kebenaran yang tidak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Waktunya dekat? Waktu apa? Elang itu berjalan mendekat, bulunya menyentuh kaki Sri. Seketika rasa hangat mengalir dari kaki hingga dada, membuat jantungnya berdegup lembut. "Sayapku akan segera lengkap. Dan ketika itu terjadi, angin akan menuruti perintahku." Sri memicingkan mata. "Maksudmu, kamu punya kekuatan?" "Aku tidak memakai kata kekuatan," jawab elang itu. "Ini bukan kekuatan. Ini adalah amanah." Sri semakin bingung. Seorang gadis kampung yang belum pernah sekolah tinggi tiba-tiba harus menerima kenyataan bahwa ia tinggal serumah dengan makhluk ajaib. Sebelum Sri sempat bertanya lagi, angin berputar lebih kencang. Cahaya dari bulu elang itu memantul ke langit-langit rumah, menciptakan pola seperti ukiran kuno. Sri melihatnya dengan mata melebar, pola itu tampak seperti peta, atau mungkin simbol yang sudah berusia ribuan tahun. Lalu elang itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya, sekali saja. Namun kibasan itu menghasilkan gelombang angin yang sangat halus. Bukan angin yang merusak, malah angin itu menembus dinding, melewati daun-daun di luar rumah, dan melesat ke langit. Beberapa detik kemudian, suara bergemuruh terdengar di kejauhan. "Dung!" Sri terkejut dan menutup telinganya. "Apa itu?" Anak elang itu tampak sedikit kelelahan. Ia turun perlahan dan duduk di lantai. "Itu bukti bahwa sayapku telah berbicara untuk pertama kalinya." Sri duduk di lantai, masih terengah. "Sayap berbicara?" Elang kecil itu menatapnya. "Sayapku membawa angin. Dan angin membawa pesan." Sri menggeleng pelan, berusaha mencerna setiap kata. "Lalu apa pesanmu?" Elang itu memejamkan mata.
Udara kembali terasa biasa, namun aura aneh masih menggantung. Bahaya akan datang. Tidak lama lagi. Sri terdiam. Bahaya? Apa maksudnya? Belum sempat bertanya, suara pintu depan rumahnya diketuk keras. Tak tak tak. Sri terlonjak. Siapa malam-malam begini? Ia berjalan ke pintu, membuka perlahan. Dan di sana, berdiri Pak Lurah, beberapa warga, dan seorang laki-laki asing berjas hitam. "Assalamualaikum, Sri," ucap Pak Lurah. "Waalaikumsalam. Ada apa, Pak?" Pak Lurah menarik napas berat. "Ada orang kota datang mencari elang yang konon bertelur di rumahmu. Mereka dengar rumor itu dari warga yang tidak sengaja melihatmu membawa telur besar dulu. Mereka ingin memeriksanya. Katanya, ada nilai besar di balik keberadaan elang itu." Laki-laki berjas hitam itu tersenyum tipis. Senyum yang membuat Sri merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Kami hanya ingin melihatnya, Neng. Hanya memastikan." Tiba-tiba angin dari dalam rumah berhembus keluar. Kain yang digantung di teras beterbangan. Laki-laki itu menyipitkan mata. "Apa itu?" Sri menelan ludah. Hatinya berdesir penuh cemas. Anak elang itu melangkah ke belakang Sri, menatap orang-orang itu dari bayangan. Lalu suara itu terdengar lagi dalam kepala Sri. "Mereka bukan sekadar ingin melihat. Mereka ingin mengambilku." Sri mematung. Laki-laki berjas hitam itu lalu berbicara lagi, suaranya berubah lebih tajam. "Tolong buka jalan, Neng. Kami tidak ingin ada masalah." Sri menutup pintu pelan, menghadap elang itu dengan napas memburu. "Apa yang harus kulakukan?" Elang itu menatapnya dengan mata yang menyala lebih terang daripada sebelumnya. "Aku akan melindungimu. Dan kamu harus melindungiku. Mulai malam ini, kita satu." Di luar, suara orang-orang mulai ribut. Di dalam rumah, angin mulai berputar lagi. Dan Sri menyadari sesuatu yang sangat besar. Keajaiban baru saja dimulai. Dan ia kini menjadi bagian dari sesuatu yang jauh di luar logika manusia. Ketukan di pintu rumah semakin keras. Dari luar terdengar suara orang-orang yang tidak sabar, sebagian berbisik-bisik, sebagian mendesak agar pintu segera dibuka. Sri merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Tangannya bergetar saat menyentuh daun pintu yang barusan ia tutup. "NG. Gimana ini?" gumamnya sambil menahan tangis. Anak elang yang berdiri di tengah ruangan memandang Sri tanpa bergeming. Bola matanya memancarkan warna kuning keemasan yang seolah mengikat keberanian ke dalam diri Sri. "Jangan buka pintunya. Mereka bukan teman. Nenekku bilang, Mel sama orang itu bisa bikin masalah besar." Sri berbisik, suara bergetarnya nyaris hilang tertiup angin. "Masalah besar sudah di depan pintu, Sri. Dan hanya angin yang bisa membawa kita pergi." Ucapan itu membuat tengkuk Sri merinding. Ia belum sepenuhnya memahami kekuatan makhluk kecil ini, tetapi ia tahu satu hal. Sejak elang ajaib ini menetas di rumahnya, hidupnya berubah total. Tiba-tiba suara keras menggema, lebih keras daripada sebelumnya. "Brak! Paksa saja pintunya. Jangan sampai gadis itu kabur," teriak suara laki-laki asing dari luar. Sri tersentak mundur. "It, tere forcing it." Anak elang mengepakkan sayapnya sekali, perlahan, seperti sedang mempersiapkan energi besar. Bulu-bulunya mengeluarkan cahaya redup. Angin tipis muncul dari bawah kakinya, berputar naik seperti pusaran kecil. "Sri, ambil kainmu."
Ambil apapun yang kamu butuhkan. Kita harus pergi malam ini. Sri langsung meraih selendang, tas kain kecil berisi baju 2 potong, dan foto almarhum ibunya. Tangannya gemetar saat memasukkan semuanya ke dalam tas. Kenapa harus kabur? Kenapa mereka mau ambil kamu? Anak elang berjalan ke dekatnya, menatap matanya dalam-dalam. Karena aku bukan elang biasa. Karena aku berasal dari garis angin kuno. Karena orang-orang itu bekerja untuk seseorang yang tahu apa aku sebenarnya. Sri menelan ludah keras. Ada banyak pertanyaan, tapi tidak ada waktu. Di luar, suara lemparan bahu menghantam pintu terdengar lagi. Brak! Pintu bergoyang kuat, seolah kapan saja akan jebol. Sri menutup mulutnya agar tidak berteriak. Hingga akhirnya. 1, 2, dor. Beberapa orang serempak menabrakkan tubuh mereka ke pintu. Kayu pintu retak. Engselnya mengerang, hampir patah. Anak elang melihat retakan itu dan berkata pelan. Waktunya. Tiba-tiba ruangan menjadi gelap. Lampu redup yang biasanya menyala dari bohlam murah tiba-tiba padam. Sri panik. Kenapa lampunya mati? Aku memintanya padam. Gelap membantu angin menyembunyikan kita. Angin tipis mulai merayap di lantai, naik menuju dinding, lalu ke atap. Sri merasakan rambutnya berdiri saat udara dingin melingkari tubuhnya seperti kabut halus. Elang itu berteriak, bukan teriakan biasa, melainkan suara seperti gema dari dalam gunung. Sri, pegang aku. Sri menunduk dan mengangkat tubuh elang itu ke dalam dekapannya. Sayap elang itu membungkus sebagian tubuh Sri, hangat dan ringan. Kemudian, angin meledak dalam senyap. Tidak ada suara besar. Tidak ada dentuman. Yang ada hanya satu dorongan angin yang terasa seperti merobek ruang, lewat tanpa suara. Dalam sekejap, seluruh rumah Sri bergetar. Angin muncul dari celah lantai, mengangkat debu, memutar tirai, dan mendesak udara keluar dari setiap sudut rumah. Brak! Pintu akhirnya jebol. Seorang laki-laki berjas hitam yang memimpin barisan warga masuk dengan lantang. Cari si gadis. Juga burung itu. Namun mereka semua berhenti. Karena rumah itu kosong. Tanpa jejak. Tanpa Sri. Tanpa elang. Sementara itu, Sri membuka mata di tengah gelap. Tubuhnya terasa ringan, seperti sedang melayang. Angin menekan punggungnya, membawa dirinya mundur ke arah belakang rumah, tepat melalui celah papan kayu yang tiba-tiba melebar. Bagaimana kita keluar dari dinding rumahku? Sri berbisik ketakutan. Angin tahu jalan mana yang tidak bisa dilihat manusia, jawab elang itu. Begitu keluar, Sri dan elang itu mendarat tanpa suara di belakang kebun singkong. Bulan malam itu tampak lebih besar dari biasa, seolah ikut menyinari pelarian mereka. Sri memandang rumahnya dengan mata berkaca-kaca. Rumahku, mereka rusak, mereka ambil semua. Anak elang mengusap pipi Sri dengan paruhnya. Ada hal yang lebih besar menunggumu, Sri. Angin tidak memilih orang sembarangan. Sri menatapnya. Kenapa aku? Karena kamu punya hati yang tidak takut kehilangan. Sri menghapus air matanya. Kalau begitu, kita harus lari kemana? Suara teriakan warga terdengar makin dekat. Ke belakang. Cek kebun singkong. Jangan sampai mereka kabur. Sri langsung gemetar lagi. Mereka datang. Elang itu membuka sayapnya lebar-lebar. Cahaya kembali muncul,
kali ini lebih kuat. Ikuti anginku, Sri. Saat elang mengepakkan sayap sekali, angin besar tercipta, membentuk jalur sempit di antara pohon-pohon singkong, seolah hutan kecil itu membuka jalan rahasia. Ini jalur. Jalur yang hanya bisa muncul untukmu. Cepat. Sri berlari di tengah jalur angin itu, tanpa suara, tanpa meninggalkan jejak. Daun singkong yang menutup jalan kembali merapat setelah ia lewat, membuat warga tidak bisa melihat kemana ia pergi. Di kejauhan, suara Pak Lurah terdengar panik. Dia hilang. Tidak mungkin dia bisa kabur sejauh ini. Sri menoleh sebentar, lalu kembali memeluk elang itu erat-erat. Hingga akhirnya mereka tiba di tepi sungai kecil di luar desa. Arusnya deras, gelap, namun di atas permukaan air tampak bayangan seperti jembatan tipis yang hanya terlihat dalam cahaya bulan. Itu apa? Tanya Sri terengah-engah. Itu jalan angin berikutnya. Kemana arahnya? Elang menatap langit, angin berputar di sekeliling mereka. Menuju tempat pertama kita harus pergi, sebelum semuanya terlambat. Sri mengangguk, meskipun ketakutan, ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Ini bukan sekadar pelarian. Ini awal dari perjalanan besar. Awal dari sesuatu yang lebih ajaib dan lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Dan malam itu, Sri melangkah ke jalan angin. Meninggalkan desanya, meninggalkan rumahnya. Menuju takdir baru yang belum pernah dituliskan. Udara malam di tepi sungai terasa dingin, menusuk hingga tulang. Namun bagi Sri, dingin itu tak ada apa-apanya dibandingkan rasa takut yang mencengkeram dadanya. Sungai kecil itu tampak gelap seperti jurang, tetapi ada sesuatu yang tak biasa di permukaannya. Sebuah bayangan tipis berbentuk jembatan samar-samar terlihat dalam cahaya bulan, bergelombang, bergetar, dan seperti terurai angin yang mengeras. Sri menatapnya tanpa berkedip. Kita harus melewati itu? Anak elang mengangguk perlahan. Bulu-bulunya berkilau halus, memantulkan cahaya perak dari bulan. Itu adalah lintasan angin. Tidak semua manusia bisa melihatnya. Kenapa aku bisa? Tanya Sri dengan suara tercekat. Elang itu memandang Sri dalam-dalam. Karena kamu dipilih oleh angin. Karena kamu menyelamatkanku sejak aku belum menetas. Karena kamu punya keberanian yang bahkan kamu sendiri tidak menyadarinya. Sri menelan ludah. Ia memandang jembatan angin itu sekali lagi. Jembatan itu tampak seperti garis udara yang dipadatkan, terlihat rapuh, seolah satu hembusan saja bisa membuatnya hilang. Kalau aku jatuh, angin tidak akan membiarkanmu jatuh. Sri menarik napas panjang, lalu memeluk elang itu erat-erat. Baik, ayo. Ia melangkah ke atas jembatan angin itu. Bruuk. Angin tiba-tiba menyokong kakinya, seperti ada tangan tak terlihat yang memegang tumitnya. Sri terkejut, tetapi kakinya terasa stabil. Jembatan angin itu terasa seperti berjalan di atas permukaan air, tapi kokoh seperti batu. Ia menoleh ke belakang. Desa terlihat sangat jauh, tertutup gelap, sementara cahaya obor warga tampak kecil seperti kunang-kunang. Mereka masih mencarinya. Bagaimana kalau mereka menemukan jejak kita? Tanya Sri cemas. Elang itu menjawab lembut. Mereka tidak bisa mengikuti jalur angin, Sri. Hanya kau, hanya kita yang bisa melintas. Sri mengangguk dan melanjutkan langkah. Setiap langkah membuat angin berdesir di bawah kakinya. Kadang terasa seperti bulu-bulu halus. Kadang seperti aliran sungai yang mengalir. Setelah beberapa saat,
Jembatan angin itu berakhir di tebing kecil yang sepi, jauh dari jalur desa manapun. Di depan Sri, sebuah lembah luas terbentang, gelap, namun dipenuhi kabut tipis yang bergerak pelan. "Kita di mana?" Elang itu melompat turun ke tanah, bulu-bulunya kembali redup. "Selamat datang di lembah langit." Sri memandang sekitar. Tidak ada rumah. Tidak ada lampu. Tidak ada hewan. Hanya kabut yang bersinar samar dan pepohonan tinggi yang tampak seperti menjaga wilayah itu. "Apa yang istimewa dari tempat ini?" tanya Sri. "Disinilah para penjaga angin dilahirkan." Sri mengerutkan kening. "Penjaga angin? Kamu bicara seperti manusia." "Aku bicara dengan pengetahuan para leluhur angin, Sri. Penjaga angin bukan manusia, bukan juga hewan. Mereka adalah makhluk yang menjaga keseimbangan tiupan angin di bumi, arah badai, arah musim, arah hidup." Sri memeluk dirinya sendiri. Aku mulai takut. Anak elang mendekat, menyentuh tangan Sri. "Jangan takut. Kamu bukan orang biasa, Sri. Kamu punya ikatan dengan angin sejak kamu kecil." "Sejak aku kecil? Aku tidak ingat apa-apa." "Kamu akan tahu nanti." Sri merasa jantungnya bergetar. Ada banyak yang ia tidak mengerti, tetapi ia mengikuti saja langkah kaki kecil elang itu. Mereka memasuki lembah yang semakin lama semakin terang. Kabut putih memantulkan cahaya yang lembut, membuat langkah mereka terasa ringan. "Lembah ini seperti mimpi," kata Sri. Anak elang menatap lembah itu penuh haru. "Tempat ini sudah ribuan tahun tidak dijamah manusia. Tapi angin membukakannya untukmu." Sri merinding. Tiba-tiba, angin berembus pelan. Tidak seperti angin biasa, hembusannya terasa seperti bisikan yang menyentuh telinga Sri. Sri berhenti berjalan. "Kau dengar itu?" Elang memejamkan mata. "Ya, lembah ini menyambutmu." "Kenapa aku?" Sri menatap langit yang dipenuhi awan tipis, bergerak berputar seperti pola tarian. "Aku hanya gadis kampung biasa." Tidak ada biasa dalam diri seseorang yang dipilih angin, Sri. Sri menghembuskan napas panjang. Dunia yang ia kenal terasa jauh, rumah kayunya, sawah, suara ayam tetangga. Semua seolah hanya mimpi. Beberapa jam kemudian, mereka mencapai pusat lembah. Di sana berdiri sebuah batu besar, tinggi seperti rumah, dengan permukaan halus yang bersinar biru kehijauan. "Ini apa?" tanya Sri sambil mendekat. Anak elang berdiri di depan batu itu. "Ini adalah batu pernapasan. Disinilah aku harus menyelesaikan sayapku." Sri melirik sayap elang itu. "Bukankah sayapmu sudah ada?" Elang menatapnya serius. "Sayap luar memang ada. Tapi sayap angin hanya bisa terbang setelah mendapat izin dari batu pernapasan." Sri menyentuh batu itu. Permukaannya terasa hangat dan berdenyut, seperti jantung. "Mengapa kita butuh batu ini?" Anak elang mengangkat wajahnya ke langit. "Karena bahaya yang mengejar kita bukan hanya manusia." Sri tertegun. "Maksudmu?" Elang itu berjalan mendekati batu. "Ada badai besar yang datang dari utara. Badai yang bukan badai biasa. Dan hanya penjaga angin yang bisa menghentikannya." Sri mundur selangkah, tubuhnya bergetar. Kamu harus menghentikannya?" "Ya. Dan aku butuh kekuatan penuh untuk itu." Elang itu memejamkan mata. Sayapnya terbuka.
Angin lembut berputar mengelilinginya. Batu pernapasan mulai bersinar terang. Ini mulai. Sri panik. Ya, kau harus tetap di sini. Jangan lari. Tiba-tiba angin berputar kencang, membentuk pusaran tinggi. Rambut Sri berkibar liar. Jubah angin itu mengangkat dedaunan, batu-batu kecil, bahkan membuat tanah bergetar. Sri terlempar ke belakang tapi menahan diri agar tidak jatuh. Aku tidak bisa, anginnya terlalu kuat. Elang itu mulai terangkat ke udara. Bulunya berubah emas menyala. Batu pernapasan mengeluarkan suara seperti napas panjang. Voh! Sri menutup wajahnya dari cahaya. Apa yang terjadi padamu? Elang itu membuka matanya, kini sepenuhnya bersinar. Sayap anginku hampir selesai, tinggal satu hal lagi. Angin berhenti. Lembah menjadi sunyi. Batu meredup. Sri mencoba melihat melewati kabut debu. Dan saat Alessi mereda, ia ternganga. Tubuh elang itu kini 3 kali lebih besar. Sayapnya terbuka luas, indah, megah, bercahaya emas putih. Ya Tuhan, Sri berbisik. Elang itu menatap Sri. Sri, aku kini menjadi penjaga angin. Tapi satu masalah besar muncul, para pemburu itu sudah memasuki lembah. Sri tersentak. Apa? Elang itu mengepakkan sayap besar barunya. Dan mereka tidak datang sendirian. Sri menelan ludah keras. Hatinya mencelos. Dadanya sesak. Pelarian mereka baru dimulai. Dan ancaman yang datang sekarang jauh lebih mengerikan. Angin di lembah langit berubah mendadak. Dari lembut menjadi liar, dari tenang menjadi panas. Kabut putih yang tadi memantulkan cahaya bulan kini berputar kacau, seperti tersedot ke satu titik yang tidak terlihat. Sri berdiri terpaku di tengah lembah, napasnya memburu. Pemburu itu, mereka sudah masuk lembah? Tapi bagaimana bisa? Bukannya ini tempat yang tidak terlihat oleh manusia? Elang yang kini jauh lebih besar, dengan sayap emas membentang seperti tirai cahaya, melangkah maju. Benar, mereka tidak bisa melihatnya. Lalu, seseorang membuka jalan untuk mereka. Sri terdiam. Dadanya langsung terasa berat. Seseorang dari desa. Elang menggeleng. Bukan. Seseorang dari luar. Seseorang yang mengenal angin dan membencinya. Sebelum Sri bertanya lagi, bumi bergetar. Duung, duung, duung. Langkah berat terdengar dari balik kabut. Seperti derap kaki puluhan manusia sekaligus, bercampur suara mesin dan gemuruh logam. Sri mundur beberapa langkah, memegang dada. Dari balik kabut muncul bayangan-bayangan gelap berbentuk manusia, tapi tidak sepenuhnya manusia. Tubuh mereka tinggi dan kekar, penuh rangka logam, membawa senjata besar dengan lampu merah menyala di ujungnya. Sri menjerit kecil. Apa itu? Elang menundukkan kepalanya, wajahnya tegang. Mereka adalah pemburu badai. Kelompok rahasia yang hidup dari kekuatan cuaca, menangkap, membunuh, dan mengekstrak energi dari makhluk-makhluk angin seperti aku. Sri gemetar. Mereka memburu kamu untuk dijual, untuk menguasai angin, untuk mengendalikan badai, untuk menciptakan bencana demi keuntungan. Suara seseorang terdengar dari balik barisan pemburu itu. Berwibawa, dingin, menggetarkan. Anak elang, akhirnya aku menemukanmu. Kabut terbuka.
Seorang pria tua bertubuh tegak berdiri di tengah barisan. Rambutnya putih tetapi wajahnya penuh kekuatan, matanya tajam seperti elang yang sedang berburu. Ia memakai jubah panjang hitam yang berkibar tertiup angin. "Sri," bisik elang besar itu. Dia adalah Raga Utama, pemimpin pemburu badai. Raga tersenyum tipis. "Dan kau, gadis kecil, kau mempersulit pekerjaanku. Seharusnya kau menyerahkan burung itu sejak awal." Sri menggenggam ujung bajunya dengan kuat. "Aku tidak akan menyerahkannya. Dia bukan barang." Raga tertawa kecil. Keberanian yang lucu. Tapi tidak ada tempat bagi manusia biasa dalam urusan angin. Elang besar itu mengepakkan sayapnya. Tanah bergetar. Angin berputar keras, menciptakan dinding udara di depan Sri. Dia bukan manusia biasa. Dia dipilih angin. Dan kau tak boleh menyentuhnya. Raga mengangkat tangannya. Sekejap kemudian. Puluhan pemburu menembakkan jaring energi berwarna merah. Sri menutup mata, takut jaring-jaring itu akan menangkap elang besar itu. Namun, angin besar muncul dari sayap elang dan memecahkan seluruh jaring dalam satu hembusan. Cahaya menyebar seperti percikan bintang. Para pemburu terpental beberapa langkah ke belakang. Sri ternganga. Itu luar biasa. Tapi Raga tidak terkejut. Ia justru tersenyum puas. "Bagus. Sayapmu sudah lengkap. Artinya energimu pun sudah sempurna." Ia mengangkat tongkat panjang dari punggungnya, tongkat yang ujungnya berputar seperti baling-baling kecil dari logam hitam. "Dan itu artinya, aku bisa mengambil kekuatanmu sepenuhnya." Elang besar itu mendesis tajam. "Kau tidak akan bisa melakukannya, Raga." "Bisa," ujar Raga tenang. "Karena aku membawa ini, pemutus angin." Sri merasa bulu kuduknya berdiri. Elang itu terlihat shock. Sri segera berlari dan berdiri di belakang sayap besar itu. Pertempuran pun dimulai. Raga mengayunkan tongkatnya ke udara. Soong. Gelombang energi hitam meluncur ke arah elang. Elang itu mengangkat sayapnya. Angin emas membentuk perisai, tapi reput. Perisai itu retak. Sri menjerit. "Kamu terluka?" "Tidak, tapi senjatanya berbahaya. Dia benar-benar ingin memutus angin dari tubuhku." Pemburu lain kembali menembakkan jaring merah, kali ini lebih banyak. Elang itu mengepakkan sayap dengan keras. Duaar. Badai angin tercipta, memutar jaring dan menghempaskan para pemburu ke tanah. Namun Raga berjalan maju tanpa rasa takut. "Sia-sia. Kau tak akan menang melawanku." Ia melompat ke udara dengan kecepatan luar biasa, lebih cepat dari angin. Tongkatnya mengarah ke kepala elang. Sri menjerit sekuat tenaga. "Awas!" Dalam sepersekian detik, elang membuka sayap dan menciptakan dinding angin yang mendorong Sri menjauh, menjaganya agar tidak terluka. Tongkat Raga mengenai sayap elang. Jaar! Cahaya hitam meledak. Elang besar itu terhempas dan terjatuh menghantam tanah. Sri menjerit dan berlari ke arahnya. Jangan lukai dia." Raga menatap Sri seperti melihat mainan. "Kau benar-benar tidak berguna, gadis kecil. Angin bukan milikmu." Elang itu mengangkat kepalanya lemah. "Sri, dengarkan aku." Sri memeluknya. "Aku di sini,
Aku di sini. Angin mempercayaimu sejak lama. Maksudmu apa? Elang itu menatap Sri dengan mata emasnya. Kau, keturunan terakhir dari pemanggil angin. Darahmu adalah kunci kekuatanku. Sri tertegun. Aku? Tapi aku tidak punya kekuatan apa-apa. Elang tersenyum lemah. Kekuatanmu belum bangkit sampai kau menginginkannya. Raga mengangkat tongkatnya lagi, bersiap memberi pukulan terakhir. Sudah cukup waktu dihabiskan. Burung itu mati malam ini. Sri berdiri. Air mata mengalir. Tetapi kali ini, matanya penuh tekad. Jangan sentuh dia. Raga tertawa. Atau apa? Sri menggenggam udara. Dadanya sesak. Jantungnya berdebar keras. Dan tiba-tiba, angin muncul dari tangan Sri. Kencang. Panas. Hidup. Melesat ke arah Raga seperti tombak. Raga terpental jauh ke belakang, menghantam batu besar. Para pemburu serentak mundur, ketakutan. Sri terbelalak. Aku melakukan itu? Elang menatapnya dengan bangga. Sudah kukatakan, angin memilihmu. Sri merasakan kekuatan angin berputar di seluruh tubuhnya. Tidak menyakitkan, justru terasa seperti pulang ke rumah. Ia berdiri di tengah lembah, dikelilingi kabut dan cahaya bulan. Angin mengikuti setiap gerakan tangannya. Saat Raga bangun dari tanah, Sri mengangkat tangannya ke langit. Pergi. Brung. Angin besar menghantam seluruh rombongan pemburu badai, menyapu mereka keluar dari lembah, menjatuhkan mereka ke dasar hutan jauh di luar batas. Tidak menyisakan satu pun. Lembah kembali sunyi. Angin kembali lembut. Sri jatuh berlutut, napasnya terengah. Elang besar itu mendekat dan menundukkan kepala. Kau telah memilih takdirmu, Sri. Sri tersenyum sambil menangis. Tapi aku hanya ingin melindungimu. Dan kau telah melakukan itu sebagai pemanggil angin terakhir. Sri memeluk leher elang besar itu. Hangat. Aman. Dan malam itu, di tengah lembah kuno yang hanya dibuka untuk mereka, Sri melihat cahaya besar turun dari langit, seolah mengakui kekuatan barunya. Mulai malam itu, ia bukan lagi gadis kampung biasa. Ia adalah penjaga angin baru. Penjaga yang akan berjalan bersama elang besar itu. Menjaga dunia dari badai yang akan datang. Keajaiban besar yang terjadi di rumahnya ternyata hanyalah awal dari takdirnya yang sesungguhnya.